Menikmati sabdamu, ku rindu menikmati sabdamu. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita sama-sama buka Matius 21 ayat 20. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Dan saya ajak semua kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan baca di dalam bahasa Batak. Marnidai akasisianai tarhalomong maroha nasida akanin nama ditopunai rahar hau arai salinai marnidai akasisianai tarhalomong maroha nasida akanin nama ditopunai rahar hau arai. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa di dalam kehidupan kita ini seringkali kita tercengang akan melihat satu kejadian yang datang di dalam kehidupan kita. Apakah peristiwa itu berhubungan dengan perjalanan hidup kita secara jasmani, atau Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tercengang terhadap sesuatu dalam sisi rohani, artinya ketika Tuhan menolong setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bagai peristiwa bisa membuat kita tercengang terhadap sesuatu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa sih orang ketika dia mengalami katakanlah tercengang? Coba masing-masing kita dulu ekspresikan raut wajahnya, face-nya ketika dia tercengang. Asa uberin juga dulu mangda samudi doa mulut mahalongangan. Coba sebentar buka dulu maskernya. Saya mau lihat Bapak Ibu seperti apa sebenarnya Bapak Ibu tercengang terhadap suatu peristiwa. Biasa-biasa saja. Belum ada yang tercengang. Kadang-kadang saudaraku ketika kita tercengang begitu, bengong kayak bengong begitu kan. Artinya nggak masuk akal kita. Membuat kita tercengang. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa ada banyak ekspresi yang kita tampilkan ketika kita sedang tercengang akan sesuatu hal, akan sesuatu peristiwa. Demikian juga dengan para murid-murid ini dikatakan kebenaran firman Tuhan tadi, melihat kejadian itu tercenganglah murid-murid. Saya tidak tahu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika murid-murid menyaksikan peristiwa yang luar biasa itu, ekspresi mereka seperti apa? Mungkin mereka bengong. Artinya saudaraku bahwa peristiwa itu di luar daripada pemikiran kita, di luar daripada logika kita yang sewajarnya. Murid-murid tercengang akan peristiwa yang sedang mereka saksikan, mereka peristiwa yang sedang mereka lihat secara langsung pada waktu itu. Saudaraku, kalau kita cross check kembali kebenaran firman Tuhan, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa, peristiwa-peristiwa yang spektakuler, peristiwa-peristiwa yang tidak mampu diterima oleh akal manusia. Banyak sekali di dalam Alkitab ini saudaraku. Mari kita akan lihat satu persatu saudaraku, yang walaupun di pagi hari ini tidak saya sampaikan secara satu persatu. Dia membangkitkan Lazarus yang sudah 3 hari dikubur.
Ini pun sebuah peristiwa yang spektakuler. Bayangkan saudaraku, Lazarus sudah 3 hari dikubur, tetapi oleh karena kuasa daripada Yesus Kristus, maka terjadi peristiwa yang begitu dahsyat, puji Tuhan. Lazarus bangkit dari antara orang mati. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Dan saya yakin perempuan ini sudah pergi kemana-mana. Ibaratnya kita saudara, kalau kita dalam keadaan sakit, saya percaya saudaraku, ketika kita sakit, kita mungkin tidak pergi dulu ke dokter. Kita beli obat. Ketika sakit kita itu tidak sembuh, kita tidak puas saudara. Ya, sudah beberapa hari kita minum obat itu tetapi tidak kunjung sembuh. Lalu kita mulai pergi ke dokter. Kita pergi ke dokter si A, itu juga kita tidak sembuh. Kita pun tidak puas saudaraku. Lalu kita pergi ke dokter si B. Sampai apa? Sampai sakit penyakit kita itu sembuh. Nah, saya yakin dan percaya juga perempuan yang sudah mengalami 12 tahun mengalami pendarahan, dia pun saudaraku tidak pernah berdiam diri di dalam dirinya. Dia tidak menyerah dengan keadaannya. Saya yakin dan percaya dia akan melangkahkan kakinya. Ketika dia ketahui ada informasi di sana yang bisa menyembuhkan, maka dia akan ke sana. Ketika ada di tempat lain saudaraku, ada tabib di sana, maka dia pun akan pergi ke sana. Saya yakin itu. Saudaraku, mama saya termasuk orang yang lama sekali hidup di dalam sakit penyakit. Saya pernah saksikan di tempat ini saudaraku, waktu saya di Jakarta saya ditelepon, dikatakan bahwa bapakmu sudah meninggal. Heran saya. Lah, yang selama ini mama saya yang sakit. Papa saya nggak ada sakit apa-apa saudara. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika itu sampai di telinga saya tidak percaya. Sampai saya katakan, "Ai sedoni kok kamu na moding." Bapamu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dia tahu ada dokter di sana untuk menyembuhkan sakitnya itu, dia pergi ke sana. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia tidak pernah menyerah bagaimana supaya sakit penyakitnya itu sembuh, hilang dari dalam hidupnya. Maka demikian juga dengan perempuan ini yang dikatakan firman Tuhan sudah 12 tahun mengalami sakit penyakit, dan sakit penyakit itu luar biasa, yaitu sakit penyakit pendarahan. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang sangat luar biasa lagi, Yesus juga memberikan makan 5.000 orang, puji Tuhan. Hanya dengan bekal 5 roti 2 ikan. Sesuatu hal yang tidak mungkin Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kenyataannya itulah yang terjadi. Dan banyak lagi hal-hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat lagi di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, bahkan peristiwa air bah, itu sebuah peristiwa yang membuat hati manusia gentar, yang membuat manusia tercengang akan peristiwa itu. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tetapi kalau sudah Tuhan yang berkehendak, kalau sudah Tuhan yang bekerja, tidak ada yang dapat menghalanginya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga pembebasan bangsa Israel dari tanah Kanaan. Allah membelah laut terberau saudaraku. Bahkan juga Allah membuat mukjizat-mukjizat ketika bangsa Israel ada di tengah-tengah tanah Mesir dengan 10 tulah. Itu peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang membuat hati manusia terpukul, yang membuat mereka tercengang akan peristiwa itu. Hanya dengan bermodalkan tongkat,
Musa membelah laut Teberau. Bangsa Israel tercengang. Bagaimana mungkin itu terjadi? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga membuat keajaiban-keajaiban. Yesus juga membuat peristiwa-peristiwa yang membuat para murid-murid tercengang akan peristiwa itu. Saudaraku, saudara yakin bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam perjanjian lama, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam perjanjian baru yang dilakukan oleh Yesus, yang dialami oleh para murid-murid, yang dialami oleh, yang disaksikan oleh Rasul Paulus, tentunya ini bukan hanya sekedar peristiwa yang lewat begitu saja, puji Tuhan, yang tidak ada manfaatnya bagi manusia pada waktu itu. Amat terlebih Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada kita yang tidak menyaksikan peristiwa itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini bukan hanya sekedar peristiwa yang lalu begitu saja, yang berlalu begitu saja, yang lewat begitu saja. Enggak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi ada maksud Tuhan di dalam setiap peristiwa yang dicatatkan di dalam Alkitab. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada maksud Tuhan ketika ada satu peristiwa yang membuat kita tercengang, yang membuat kita terbengong, yang membuat kita seolah-olah kita tidak percaya akan peristiwa tersebut. Puji Tuhan, ada maksud Tuhan di balik daripada peristiwa itu. Dan itulah yang mau kita pelajari pada saat ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama untuk membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan. Puji Tuhan. Untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, mari dulu kita sama-sama buka dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai dengan ayatnya 39. Ini satu peristiwa yang dialami oleh seorang Nabi Elia dan Dewa Bal. Sampai-sampai saudaraku dikatakan, panggillah dewamu itu. Panggillah dewamu itu, siapa tahu dia sedang tertidur. Bangunkan dia. Kenapa dia sampai hari ini tidak bereaksi? Kenapa sampai saat ini dia tidak beraksi? Dungo ijo debatami dungo, siapa tahu lagi mau mulai. Ayat yang ke-36 kita mulai. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui." Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah yang ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dapat dalam parit itu habis dijilat. Haleluya. Ada saat-saatnya saudaraku, Tuhan membuat sebuah peristiwa yang membuat manusia itu tercengang. Supaya apa? Supaya manusia itu sadar bahwa ada pribadi yang mampu melakukan segala sesuatu atas dunia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, mengapa Yesus melakukan peristiwa-peristiwa ajaib? Mengapa Allah melakukan peristiwa-peristiwa ajaib? Untuk membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan. Puji Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Jangankan pohon ara yang kecil itu Bapak Ibu, betapa kecilnya itu pohon ara.
benda au do damang do dainang molodok kosongonon kariting maho bunga. Adi, kariting maho bunga. Dang marna kariting. Tetapi kalau Yesus yang mengatakan, pada saat ini juga engkau kering, maka firman Tuhan katakan dari atas sampai ke bawah pohon ara tersebut kering. Puji Tuhan. Apakah itu sesuatu hal yang terlalu besar bagi Yesus? Oh enggak, saudara. Pohon ara bagi dia itu sesuatu hal yang kecil. Puji Tuhan. Perempuan yang mengalami sakit penyakit 12 tahun itu menjadi satu kejadian penyakit yang kecil bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Lazarus yang sudah 3 hari mati, itu juga bukan peristiwa yang besar bagi Yesus, tetapi itu bagi peristiwa yang kecil bagi dia. Puji Tuhan. Kenapa Yesus melakukan itu? Kenapa Tuhan melakukan peristiwa-peristiwa yang ajaib di dalam perjanjian baru? Supaya manusia, supaya bangsa Israel, supaya menyaksikan peristiwa itu, menyadari bahwa ada Allah yang luar biasa, mengetahui bahwa ada Allah yang hidup. Puji Tuhan. Nabi-nabi baru memanggil Allah-Allah mereka. Tetapi karena dikatakan firman Tuhan, nabi-nabi Baal itu yang dibuat oleh manusia, hasil karya manusia. Yang namanya hasil karya manusia, Bapak Ibu, yang namanya hasil perbuatan daripada manusia, tentunya tidak akan mampu berbuat apa-apa. Sehingga saudaraku, persembahan mereka itu utuh. Karena apa? Karena sesungguhnya Tuhan yang mereka sembah bukan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan. Tetapi begitu Elia dipersiapkan persembahan itu, begitu dia memanggil Tuhannya, begitu dia berdoa kepada Tuhannya, saudaraku, dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan langsung datang. Haleluya. Untuk membuktikan bahwa ia adalah Tuhan. Lalu di dalam Keluaran 14 ayat 18 dikatakan seperti ini. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sebuah kesaksian. Ada sebuah pemberitahuan, saudaraku, supaya apa? Bukan hanya bangsa Israel, tetapi juga orang Mesir yang tidak percaya kepada Tuhan itu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Itu yang difirmankan oleh Tuhan. Saudaraku, konsep Yesus Kristus adalah Tuhan, sebuah konsep yang tidak bisa ditawar-tawar. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, konsep Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebuah konsep yang tidak bisa ditawar-tawar, saudaraku. Tidak bisa ditawar-tawar, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia memang adalah pribadi yang bernama Yesus Kristus, adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Dan saudaraku, sampai saat ini pun orang selalu mempermasalahkan ini. Sehingga jangan kaget Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada orang lain di luaran sana yang mengatakan Yesus itu tidak ada Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan. Mana buktinya? Bahkan seringkali juga kita mendengarkan, saudaraku, Yesus tidak pernah dia adalah Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat dengan cermat bahwa dia adalah Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan baca di dalam ayat kebenaran firman Tuhan, Yohanes 20 ayat 31. Yohanes 20 ayat 31. Tolong seorang pemuda membacakannya atau pemudi. Haleluya. Bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah.
Sehingga tidak terbantahkan, saudara. Kalaupun ada orang di luar sana yang mengatakan tidak ada dicatat di dalam kebenaran, di dalam Alkitab, bahwa Yesus adalah Tuhan. Bisa saja saudaraku, mungkin dia tidak pernah baca Alkitab. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Akulah guru dan Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid-muridnya. Karena mereka masih ragu-ragu. Karena mereka tidak percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sampai bangkitnya Yesus Kristus pun dari antara orang mati, murid-murid juga banyak yang tidak percaya. Berulang-ulang kali saya katakan dari tempat ini, saudaraku, masih lebih percaya ahli-ahli Taurat daripada para murid-murid. Itu sebabnya ahli-ahli Taurat meminta kepada Herodes supaya dikirimkan apa? Pasukan untuk menjaga, untuk memeteraikan kubur daripada Tuhan Yesus. Dan juga saya sampaikan, saudaraku, ketika para perempuan itu pun datang ke kubur, bukan karena mereka percaya kalau hari itu Yesus bangkit dari antara orang mati. Tidak ada murid-murid yang percaya. Kalau mereka percaya, saudaraku, mereka tentunya akan ingatakan kebenaran firman Tuhan itu. Lalu mereka akan bergegas dari rumah mereka masing-masing. Karena apa? Karena kemarin 3 hari yang lalu guru saya mengatakan saya akan bangkit dari antara orang mati. Kami akan pergi ke sana. Saya akan pergi ke sana. Itu buktinya, saudaraku. Kalau memang mereka percaya. Tetapi karena mereka tidak percaya, saudaraku, mereka tinggal di tempat mereka masing-masing. Mereka kembali ke aktivitas mereka masing-masing, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ngapa Yesus membuat pohon ara itu kering? Bukan hanya sekedar karena pohon ara itu tidak berbuah. Bukan hanya sekedar itu, saudaraku. Memang sudah pantas, memang sudah layak, saudaraku, kalau ada tumbuh-tumbuhan, kalau ada tanaman kita, Bapak Ibu, tanaman kita itu adalah tanaman buah. Yang kita harapkan tentunya buahnya, puji Tuhan. Bukan daun-daunnya yang kita harapkan. Walaupun itu rindang sekali, saudaraku, pohon yang kita tanam itu, saudaraku, tetapi kalau dia tidak menghasilkan buah, saudaraku, maka kita akan berupaya membuat bagaimana caranya supaya pohon ini berbuah. Mungkin kita potong lagi dahannya, kita pangkas lagi ranting-rantingnya dengan harapan supaya apa? Berbuah. Mula sumber buah bagaimana? Mula sumber berbuah bagaimana? Dang holang ranting naibe dipangkas, dang holang dahanna cabang-cabang naibe yang dipangkas be. Sian ponana nama disingsu. Alana nggak merugikan atau. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak hanya menunjukkan itu, saudaraku. Pohon ara ini tidak berbuah, maka dia layak, dia pantas untuk ditebang, dia pantas untuk dibinasakan, dikutuk. Tetapi jauh daripada itu, Yesus ingin membuktikan, Yesus ingin menginformasikan kepada murid-murid, hei para murid-murid, orang yang engkau dampingi ini, orang yang bersama-sama dengan engkau, pribadi yang bersama-sama dengan engkau ini adalah Tuhan yang berkuasa atas pohon ara, puji Tuhan. Yang berkuasa atas alam semesta. Karena apa? Karena dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, aku ada sebelum Abraham ada. Haleluya. Aku ada sebelum Abraham ada. Akulah yang menciptakan alam semesta. Bidu benabe.
laut teberau geling dobi di bedik ko portibio nati sedia balik kami namun portibio. Bahkan ada juga planet-planet saudaraku yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi dialah yang menjadikan itu. Apalagi daun teberau itu kecil, apalagi lagi ini pohon ara. Mungkin nason ini adong kuku negi itu ya di sosori saotik ujung nei dope. Haleluya. Ikan ujung nei dope. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang peduli akan manusia. Dia adalah Tuhan yang peduli akan kita. Puji Tuhan. Berarti apapun persoalanmu saudaraku, sesungguhnya itu kecil bagi Tuhan. Puji Tuhan. Sakit penyakit apapun yang sedang engkau alami saat ini, berarti itu adalah kecil bagi Tuhan. Puji Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Haleluya. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan atas kehidupanmu. Dia adalah Tuhan atas kehidupan keluargamu. Dia adalah Tuhan atas sakit penyakitmu. Dia adalah Tuhan atas ekonomi keuangan pribadi lepas pribadi. Haleluya. Oh ternyata ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa seringkali saudaraku dicatatkan di dalam Alkitab sampai murid-murid tercengang akan melihat sebuah peristiwa itu. Supaya murid-murid sadar bahwa yang bersama-sama dengan mereka adalah bukan manusia biasa, tetapi itu adalah Tuhan. Haleluya. Lalu yang berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernah juga saya jelaskan saudaraku konsep mengenai Tuhan, ketuhanan daripada Yesus Kristus. Sekali lagi saudaraku, konsep ketuhanan Yesus Kristus bukan dibuat oleh manusia. Bukan manusia yang menempatkan dia supaya menjadi Tuhan. Berbeda saudaraku. Berbeda Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada seseorang dianggap menjadi Tuhan, ditempatkan pada posisi sebagai Tuhan. Berbeda saudaraku. Yesus bukan ditempatkan sebagai Tuhan, bukan dijadikan menjadi Tuhan. Kalau dijadikan menjadi Tuhan, siapapun bisa menjadi Tuhan. Banyak kaisar-kaisar Romawi pada waktu zaman-zaman gereja mula-mula, banyak mereka yang menganggap mereka adalah Tuhan. Kalau kaisar menganggap dirinya Tuhan, berarti dia mengangkat dirinya sendiri, atau saudaraku diangkat oleh orang lain. Tetapi Yesus tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya sekali lagi saya ingatkan, kita belum tuntas 7 perkataan, 7 ungkapan Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes. Kata akulah. Ingat Bapak Ibu? Ya, orang Ibrani, bangsa Israel tidak sembarang saudaraku menuliskan kata di dalam Alkitab itu. Di dalam kitab itu mereka tidak sembarang saudaraku menuliskan kata. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernah saya katakan bahwa kata akulah itu kata yang dipakai di situ ego eimi. Ego eimi ini saudaraku ada hubungannya dengan keilahian. Ada hubungannya dengan pribadi yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan kata ini jugalah yang diperkenalkan, yang dipakai oleh penulis daripada kitab Keluaran yaitu Musa, ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Aku adalah aku. Ego eimi.
Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik, akulah ego ini, sesungguhnya sekali lagi bahwa Yesus sedang mengingatkan bangsa Israel itu bahwa orang yang mengungkapkan kata ini adalah pribadi yang sama yang memperkenalkan dirinya kepada Musa. Puji Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, ketuhanan Yesus Kristus tidak dapat dibantah. Makanya Bapak Ibu kalau tonton channel YouTube, ya, ketika ada orang mengatakan Yesus tidak Tuhan, jangan terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Puji Tuhan. Jangan langsung goyang imanmu. Jangan engkau katakan si anu mengatakan bahwa dia Tuhan, tapi jangan terpengaruh dengan kata si anu, tetapi lihatlah kebenaran firman Tuhan. Murid-murid tercengang akan peristiwa itu, akan melihat pohon ara yang sudah kering itu sebagai bukti bahwa dia berkuasa atas segala sesuatu. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada pembacaan kita tadi. Apa maksud daripada Yesus membuat satu peristiwa yang luar biasa di dalam Alkitab ini, Saudara? Yuk kita sama-sama baca di dalam ayatnya, ayat 21. Ayat yang ke-21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat. Garis bawah itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi saudara, kita baca secara perlahan-lahan ayat ini. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat yang kuperbuat. Sekali lagi, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat. Sekali lagi, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu dan seterusnya. Apa artinya ini Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Artinya Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus untuk meyakinkan murid-murid bahwa dengan otoritas Tuhan, murid-murid pun dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Kenapa Yesus mengatakan itu? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat. Hei murid-muridku, lihat ini pohon ara yang sudah kering ini, yang sudah saya lakukan ini, yang sudah saya buat ini, yang sudah kamu saksikan dengan mata kepala sendiri. Ini bukan saja saya yang dapat membuatnya, tapi kamu pun dapat membuat seperti ini, bahkan lebih daripada ini. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi ketika Yesus melakukan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupannya, itu saudaraku bukan semata-mata hanya untuk dirinya sendiri, enggak. Tetapi ingin menunjukkan juga kepada para murid-murid, murid-muridku, kamu pun mampu berbuat seperti itu. Haleluya. Lalu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saudaraku, coba sama-sama kita ganti kata iya. Ada di layar? Riko, ada di layar ayat itu? Coba kata iya ganti dengan namamu. Misalnya seperti ini. Ayat 21 ayat 12
12 tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya bukan aku ya, iya kata iya. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ada di situ kata iya, huruf kecil. Iya itu ganti dengan namamu. Joel akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus katakan. Kata ia tersebut ganti dengan nama masing-masing. Silakan baca mulai dari ayat 12. 2-3 ya. Baca dengan kuat Bapak Ibu. Tapi kata ianya nanti ganti nama masing-masing. 2-3 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Joel akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Puji Tuhan. Haleluya. Kamu juga akan melakukan perkara-perkara ajaib. Yesus katakan kepada para murid-murid, dan firman Tuhan ini juga saudaraku sampai kepada kita saudaraku. Itu artinya bahwa setiap kita sesungguhnya mampu melakukan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kita. Tatkala persoalan-persoalan kehidupan datang di dalam kehidupan kita, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi dengan otoritas yang daripada Tuhan, maka kita akan mampu melewati peristiwa ajaib itu. Maka kita akan mampu membuat peristiwa-peristiwa ajaib di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang ajaib. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah pribadi yang ajaib. Dan karena Yesus Kristus sudah memberikan otoritas itu kepada saya, sudah memberikan otoritas itu kepada Bapak Ibu, sudah memberikan otoritas itu kepada gereja. Puji Tuhan. Bukan hanya sekedar peristiwa-peristiwa yang sudahlah peristiwa. Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Dan luar biasanya otoritas untuk melakukan apa yang dia lakukan, apa yang diperbuat, juga menjadi bagian setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan seringkali mengingatkan kita saudaraku. Firman Tuhan seringkali mengingatkan kita sekali lagi Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-21, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Itu menjadi kalimat kuncinya. Puji Tuhan. Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Bahkan juga di dalam ayat 23 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan penuh kepercayaan, kamu akan masih 2-3 orang, kamu akan, haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang bimbang? Puji Tuhan yang tak ada. Seberapa banyak di antara kita yang tidak bimbang? Puji Tuhan hanya orang. Jadi nilai nama gua dong. Atau imamang padokoni maisi amang. Ni dalam nama gua ni bawon. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajari peristiwa-peristiwa ajaib yang ada di dalam Alkitab. Peristiwa-peristiwa itu bukan hanya sekedar dicatatkan, tetapi sebagai berita bagi orang yang ada pada waktu itu, dan juga sebagai berita bagi kita juga, bahwa lewat peristiwa itu Allah ingin memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang hidup, sebagai Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan juga lewat peristiwa itu, dengan otoritas yang daripada Tuhan, Tuhan mau supaya orang-orang yang percaya kepada Dia melakukan perkara-perkara yang ajaib itu juga. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yakini akan kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Peristiwa yang dilakukan oleh Yesus kepada pohon ara sungguh peristiwa yang luar biasa. Tetapi ada maksud Tuhan yang ingin Tuhan tekankan kepada para murid-murid.
Yesus ingin mengatakan kepada para murid-murid, pribadi yang bersama-sama dengan kalian ini adalah Tuhan, yang mampu melakukan segala sesuatu, yang mampu membuat engkau tercengang. Dan juga Yesus ingin menginformasikan kepada mereka bahwa murid-murid pun mampu melakukan itu. Bahkan Tuhan katakan, Yesus sendiri mengatakan lebih besar daripada apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan katakan, jika kamu percaya dan tidak bimbang, maka itu akan terjadi dalam hidup. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan olehku. Sekali lagi katakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman, aman. Amin Tuhan. Ku kuat Tuhan karena Engkau yang menopang. Amin. Hanya ditentukan oleh kuasa bagi Tuhan. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang tak mungkin. Sisanya sediakan bagiku, ku diangkat dan dimuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini mungkin engkau mengalami sakit penyakit. Saat ini mungkin engkau mengalami kebimbangan. Saat ini mungkin engkau sedang terpuruk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini mungkin engkau mengalami pergumulan yang demikian berat. Tetapi ingat baik-baik, Dia adalah Tuhan atas persoalanmu. Dia adalah Tuhan atas sakit penyakitmu. Dia adalah Tuhan atas pemulihan hidupmu. Bahkan Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu, atas alam semesta ini. Ketika engkau percaya, ketika engkau tidak bimbang, firman Tuhan katakan, maka itu akan terjadi di dalam hidupmu. Ketika engkau percaya, engkau mengalami kesembuhan, maka engkau akan sembuh. Ketika engkau percaya bahwa engkau mengalami pemulihan, engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Katakan sekali lagi, kita akan remnya saja, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan, bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang, amin, tak ada yang mustahil bagi engkau Tuhan. Tak ada yang tak sisanya disediakan bagiku, ku diangkat dari. Sekali lagi kata
bagi kami saat ini Tuhan. Dan ku diangkat, dan ku diangkat, dan dimulihkan ya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Mukjizat bagiku Tuhan, mukjizat menjadi bagianku, mukjizat menjadi bagianku, mukjizat menjadi bagian kami, mukjizat menjadi bagian kami. Haleluya. Lawatlah kami Tuhan, lawatlah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau Lazarus Engkau mampu bangkitkan, kalau perempuan yang sudah 12 tahun dah mengalami pendarahan Tuhan, kalau munara Engkau keringkan Tuhan, kalau Engkau buat musibah Tuhan lewat air bah, kalau laut Teberau Engkau keringkan, oleh karena Engkau adalah Tuhan. Engkau Tuhan atas segala sesuatu. Engkau Tuhan atas persoalan kami. Engkau Tuhan atas masalah kami Tuhan. Engkau Tuhan atas segala sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara jemaat-Mu Tuhan yang mengalami sakit penyakit ya Bapa di dalam surga, sakit penyakit apapun Tuhan, kami bersatu hati Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara jemaat-Mu Tuhan yang mengalami kelemahan fisik, mengalami kelemahan tubuh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau segarkan tubuh kami, Engkau segarkan tubuh mereka Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat itu Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau luar biasa ya Bapa di dalam surga. Engkau yang berkata Tuhan bahwa kami mampu melakukan perkara-perkara ajaib Tuhan. Engkau mampu, kami mampu Tuhan. Engkau memberikan otoritas itu kepada kami. Engkau memberikan otoritas itu kepada gereja-Mu Bapa di dalam surga. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau yang menjamah kami setiap pribadi lepas pribadi. Engkau yang memulihkan kehidupan kami Bapa. Pribadi lepas pribadi Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Ada begitu banyak keajaiban. Dan akan banyak lagi Tuhan peristiwa-peristiwa ajaib Bapa di dalam surga yang akan terjadi di dalam kehidupan kami Bapa, yang beriringan dengan perjalanan kehidupan kami Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, jemaat gereja Pentakosta Mandala ini Bapa, mulai dari anak-anak Tuhan, remaja pemuda Tuhan yang sudah berkeluarga sampai